kita akan menyampaikan tentang fikih beda pendapat atau fikih perbedaan pendapat, ikhtilaf di antara para fuqaha, para ulama. Kita akan memahami dulu tentang maknanya, pengertiannya. Tentu kata fikih mungkin pernah kita sudah jelaskan. Kata al-fiqhu secara bahasa itu maknanya adalah al-fahmu. Jadi fikih, kata fikih itu makna bahasanya adalah paham. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Umum di buku-buku fikih mesti makna fikih itu secara bahasa faham. Kalau di dalam bahasa kita, umumnya masyarakat kita, kata fikih ini disebut dengan ilmu apa? Ilmu fikih ya. Itu mungkin kalau biasa pakai lidah Jawa mungkin seperti itu. Tapi dalam bahasa fikihnya al-fiqhu, fikih. Kita akan lebih fokus di ikhtilaf. Apa yang dimaksud dengan kata ikhtilaf? Kata ikhtilaf diambil dari kata ikhtalafa, yakhtalifu yang maknanya adalah berbeda. Mukhtalif itu berarti perbedaan, atau ikhtilaf berarti perbedaan. Ikhtilaf berarti perbedaan atau hal yang sifatnya beda. Lawannya adalah sama atau kesamaan. Jadi kalau kita misalnya berbeda dengan orang, berbeda sesuatu dengan orang lain, maka kita sedang melakukan proses ikhtilaf. Beda pendapat, beda gagasan misalnya, beda ide dengan seseorang. Nah, mohon maaf Bapak Ibu pernah mendengar kata khilaf? Khilaf. Apa bedanya? Ada kata khilaf, ada kata ikhtilaf ini. Mohon maaf saya khilaf ya Pak. Khilaf itu apa berarti? Lupa ya. Padahal Bapak Ibu kalau kita kembali kepada istilah fikih, kata khilaf itu maknanya bukan lupa, juga bukan salah. Kata khilaf nanti ada memang satu akar kata dengan kata ikhtilaf dan kata khilaf. Jadi kalau ikhtilaf yang maknanya perbedaan itu adalah beda pendapat yang masing-masing ada dalilnya. Itu namanya ikhtilaf. Terjadi ikhtilaf berarti memang masing-masing orang yang menyampaikan pendapat ini punya dalil, punya rujukan gitu. Tapi kalau kata khilaf Bapak Ibu, kata khilaf itu perbedaan pendapat tanpa ada dasar landasan syar'inya. Contohnya ginilah. Misalnya kita ketika berbicara tentang tata cara kita takbiratul ihram kan mengangkat tangan. Menurut pendapat jumhur, kebanyakan para ulama, takbiratul ihram itu mengangkat tangan. Kecuali dalam mazhab Imam Malik atau ya dalam pendapat yang lain tidak harus angkat tangan gitu ya. Tapi secara umum itu angkat tangan. Nah, angkat tangan ini kan Nabi mencontohkan dua hal. Dalam satu hadis Nabi dikabarkan beliau mengangkat tangannya yarfa'u yadaihi hatwa mangkibaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya sampai di pundak. Kadang-kala nanti dalam riwayat yang lain Nabi mengangkat tangannya sampai di telinga. Berarti ada dua cara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengangkat tangan sebatas pundak dan sebatas telinga. Maka Bapak Ibu kalau mau mengambil pendapat yang sepundak ada dalilnya, mau pendapat yang sampai telinga ada dalilnya. Perbedaan pendapat seperti ini namanya ikhtilaf. Ikhtilaf, beda pendapat yang masing-masing punya dasar hukum, punya dalil. Adapun kata khilaf itu beda pendapat tanpa ada dasar. Kalau ada orang sholat tapi kemudian saya beda pendapat Pak, saya mau takbirnya di atas kepala kayak gini. Ini bukan ikhtilaf lagi, tapi ini khilaf namanya. Beda pendapat tanpa ada dalil syar'inya. Misalnya nanti dalam masalah yang lain, meletakkan tangan ataukah meletakkan lutut dulu ketika kita mau rukuk. Bapak Ibu biasanya kalau mau sujud ya, mohon maaf, mau sujud, meletakkan tangan dulu atau rukuk lutut dulu? Ketika kita mau sujud, meletakkan tangan dulu atau lutut dulu? Ya. Kalau mau pakai tangan dulu juga ada dalilnya, mau lutut dulu juga ada dalilnya. Berarti ini namanya ikhtilaf, beda pendapat ada dasar. Tapi kalau ada orang sujud ndelosor langsung, ini berarti khilaf dia, sudah nggak pakai dalil. Gitu. Nah ini berarti khilaf gitu ya.
Nah, jadi hakikat khilaf itu bukan lupa, bukan salah, tapi khilaf itu secara fikihnya maknanya adalah beda pendapat tanpa ada dasar, tanpa punya dalil. Kira-kira nanti kita banyak ikhtilaf atau banyak khilaf ini? Nah, itu Bapak Ibu, kata ikhtilaf makna bahasa secara bahasa adalah perbedaan. Adapun secara istilah, bahwa ikhtilaf itu adalah secara istilah maknanya adalah ikhtilaful fuqaha fi hukmin minal ahkami fil umur al ijtihadiyah. Perbedaan pendapat di antara para fuqaha, para orang yang ahli dalam bidang fikih. Dalam hal apa beda pendapatnya? Fi hukmin minal ahkam, pada salah satu masalah hukum, fil umur al ijtihadiyah, pada masalah-masalah yang sifatnya istihadi, masalah-masalah yang sifatnya bisa beda pendapat, yang itu istihad sifatnya antara satu dengan yang lain. Maka istilah ikhtilaf ini Bapak Ibu, poinnya ada 3 hal. Bolehnya kita beda pendapat itu ada 3 hal yang mendasarinya. Yang pertama, bahwa perbedaan pendapat itu terjadi di kalangan para fuqaha, para orang-orang yang levelnya adalah level orang yang faqih, orang yang memang mengerti dasar ilmu, dasar syariatnya. Maka hakikatnya, idealnya memang perbedaan pendapat itu, mohon maaf ya, bukan ada di kalangan orang awam. Maknanya orang awam itu orang yang tidak memang mendalami ilmu secara syar'i ini. Tapi memang perdebatan pendapat ini terjadi di kalangan para fuqaha. Karena memang nanti kalau orang yang punya dasar ilmu terus beda pendapat itu enak bawaannya, Pak. Gitu. Orang kalau beda pendapat, masing-masing punya dasar ilmu, itu bawaannya enak beda pendapatnya. Coba orang yang nggak pakai ilmu beda pendapat itu mesti otot-ototan nanti. Gitu. Pokoknya, gitu kan. Nah, kalau bahasa pokoknya ini kan berarti bukan dasar ilmu, gitu. Maka hakikatnya kembalikan perdebatan itu kembali kepada para fuqaha. Mohon maaf, dan memang ada hikmahnya kenapa kok sidang isbat itu akhirnya tidak ditayangkan televisi. Dulu kan ditayangkan ya, supaya tidak melihat ke orang awam ini, mohon maaf, tidak melihat perdebatan para ahli ilmu itu, gitu. Ya sudahlah, kita yang awam ini ambil yang sudah hasil saja, gitu kan. Nah, itu kan istihadnya mereka ya, kita makmuman saja gitu, ikut gitu. Jadi poinnya bahwa ikhtilaf ini hakikatnya boleh diperdebatkan, boleh didiskusikan di kalangan para fuqaha, para mujtahid, orang yang levelnya sudah mujtahid. Nah, sekarang Bapak Ibu yang punya level mujtahid ini siapa? Tentu orang yang memahami Al-Quran, hafal hadis, bisa bahasa Arab, mendalami ilmu-ilmu alat dalam agama ini. Nah, sekarang ini kan level kita mujtahid semua kan kita ya. Fatwa apa saja kan kita jawab kan di WA gitu kan. Nah, ini bahaya ini. Karena hakikatnya itu ada kewenangannya siapa yang berhak menjawab itu gitu. Maka hakikatnya ikhtilaf ini Bapak Ibu, poin pertama memang beda pendapat ini di kalangan para fuqaha. Yang kedua, yang diperdebatkan itu bukan masalah yang sembarangan. Yang diperdebatkan, yang didiskusikan itu adalah fi hukmin minal ahkam, masalah hukum dari hukum-hukum yang terkait dalam syariat agama ini. Tidak sembarang masalah yang orang punya kewenangan otoritas untuk beristihad, yang kemudian dibahas juga khusus gitu ya, masalah hukum syariat agama ini. Kemudian tidak semua hukum yang boleh diistihadi atau yang boleh dibeda pendapatkan itu adalah masalah-masalah yang istihadiyah, masalah yang sifatnya bukan pokok, masalah yang sifatnya cabang, furu' nanti istilahnya. Jadi yang masalah usul, yang masalah pondasi, ini nggak boleh kita nanti beda pendapat. Kalau itu masalah usul ya, masalah yang pokok, itu nggak boleh kita beda pendapat. Tapi kalau sudah masalah furu', masalah cabang, nah boleh kita beda pendapat. Nah, jadi di sini saja jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa memahami inilah hakikat ikhtilaf itu, beda pendapat. Baik, sekarang kita akan membahas bolehkah kita berbeda pendapat.
Bapak Ibu mohon maaf ya, di organisasi apapun kita mengalami nggak beda pendapat? Beda pendapat atau beda pendapatan? Mesti ya. Kita tidak bisa memungkiri ya, masing-masing kita punya pikiran, masing-masing kita punya ilmu dasar wawasan, sehingga sangat mungkin kita akan beda pendapat dengan teman kita, dengan yang lain. Wabil khusus nanti dalam masalah fikih, bolehkah kita beda pendapat? Ada dua pendapat. Jawab masalah ini saya beda pendapat juga ya. Bolehkah kita terjadi beda pendapat? Ada dua golongan para ahli ilmu menyikapi pertanyaan ini. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh ada beda pendapat. Pokoknya umat Islam itu satu padu lah gitu ya. Sebagaimana semboyannya, bersatu kita teguh, bercerai kita. Bapak-bapak mesti larinya ke sana ya. Bercerai kita runtuh, gitu kan? Ya sudahlah, Islam itu satu padu gitu. Kenapa? Dalilnya ada kok dari Al-Quran, dari hadis. Sudah nggak usah kemana-mana, kembali Al-Quran, kembali hadis. Sebagaimana Allah sampaikan dalam sebuah ayat, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Kalau engkau selisih pendapat, beda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Menandakan bahwa kita nggak boleh beda pendapat. Kembalikan saja kepada Allah dan Rasulnya, selesaikan gitu. Demikian pula dengan dasar bahwa Islam ini agama yang sudah sempurna. Semuanya sudah ada aturannya, semuanya sudah ada contohnya dari Nabi SAW. Nggak mungkin kita akan beda pendapat. Contohnya ada kok Nabi, semua sudah diajarkan oleh Nabi. Kalaulah tidak ada Nabi yang menyontohkan, ada para sahabat, ada para tabi'in, orang-orang terbaik generasi awal dulu. Sudah, kita kembalikan saja ke sana semua perdebatan ini. Nah, ini pendapat yang pertama mengatakan nggak boleh kita beda pendapat. Sudah, kembalikan saja kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian Bapak Ibu, pendapat yang kedua mengatakan boleh-boleh saja kita beda pendapat. Boleh-boleh saja kita beda pendapat. Apa dasarnya? Apa dalilnya bahwa boleh kita berbeda pendapat? Pertama Bapak Ibu, kalau kita lihat perjalanan hidup para nabi itu, kita akan melihat satu profil Nabi Musa alaihissalam itu pernah beda pendapat dengan Nabi Harun. Jadi antar nabi saja nanti itu terjadi kok beda pendapat gitu. Contoh misalnya perdebatan atau beda pendapatnya antara Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini apanya Nabi Musa Bapak Ibu? Masih saudaranya. Maka nanti dalam sebuah ayat kan salah satu doa Nabi Musa itu kan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian nanti salah satu doa Nabi Musa yang lain adalah ingin menjadikan Nabi Harun sebagai temannya. Waj'al Haruna akhi. Jadikan Nabi Harun ini adalah partner saudara dalam masalah dakwah. Maka nanti Nabi Musa satu zaman dengan Nabi Harun yang masih ada unsur famili tadi. Kapan Bapak Ibu Nabi Musa pernah debat sengit dengan Nabi Harun ini? Kapan kira-kira? Ketika menghadapi Bani Israel. Waktu Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel, tentu karakternya Nabi Musa ini kan tegas, nggak bisa diajak kompromi. A ya A, B ya B gitu ya. Ini kan karakternya Nabi Musa. Karakter ini yang nanti menjadi beda pendapatnya antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Kalau Nabi Harun ini kan lembut orangnya, nggak mau konflik gitu kan, ya bisa diterima semua kalangan gitu. Dan umumnya kita juga ada yang dua tipe ini kan. Ada tipe yang pokoknya tegas gitu. A ya A, B ya B, nggak ada kompromi gitu. Ada, ini tipenya Nabi Musa. Ada tipenya Nabi Harun, lembut gitu ya, bisa dialog, pokoknya kompromi gitu ya. Ini yang nanti menjadi sumber perbedaan Nabi Musa dengan Nabi Harun ketika menghadapi Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dulu dari negerinya Nabi Musa waktu itu,
Maka Nabi Musa meminta kepada Nabi Harun untuk jaga Bani Israel. Untuk jaga Bani Israel. Akan tetapi nanti sikapnya Nabi Musa yang tegas itu, kemudian Nabi Musa tidak ada, diganti dengan Nabi Harun, dimanfaatkan oleh Bani Israel untuk mengambil hal-hal yang dulu dilarang oleh Nabi Musa. Nabi Harun kalah akhirnya dengan Bani Israel ini, sampai nanti membiarkan Bani Israel ini akhirnya nyembah patung sapi, kemudian nanti melakukan hal-hal yang lainnya yang dilarang. Waktu Nabi Musa datang kembali ke negeri tersebut, inilah yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf 150. Cerita ini Bapak Ibu yang menjadi perdebatan luar biasa antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang kembali kepada kaumnya, kaum Bani Israel, ghadbana asifa. Melihat kaumnya Bani Israel yang nyembah anak sapi itu, ini yang menjadikan Nabi Musa ghadbana asifa, marah semarah-marahnya. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Kan gak lama toh saya tinggal ini wahai Nabi Harun, kok sudah berubah semua ini kondisinya, kata Nabi Musa. A'ajiltum amra rabbikum. Apa engkau akan mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala? Coba, ini kan nada marahnya Nabi Musa kepada Nabi Harun. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Wa alqal alwah. Waktu itu Nabi Musa membawa lembaran-lembaran, itu dilempar loh sama Nabi Musa. Saking marahnya ya. Jadi kalau mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada rapat, gebrak-gebrakan meja itu sama kayak Nabi Musa ya. Nabi Musa tadi sampai melempar lembaran itu, menggertak Nabi Harun. Nggak hanya gebrak meja, nggak hanya melempar yang di tangan Nabi Musa. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi. Ini yang dasar dari perbedaan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nggak hanya melempar lembaran, ditarik loh rambutnya Nabi Harun ini. Bahkan nanti dalam ayat yang lain, jenggotnya Nabi Harun kan ditarik sama Nabi Musa. Pernah ada rapat takmir masjid sampai tarik-tarikan jenggot jadi. Iya kan? Ini kan terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nah, kemudian Nabi Harun mengatakan qala ibna ummi innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani. Wahai Nabi Musa, jenengan kan tegas bisa berbuat seperti itu. Lah saya ini kan lemah. Coba, ini saja untung saya nggak dibunuh sama Bani Israel itu. Fala tusmit bil a'da. Ya jangan permalukanlah saya seperti ini di hadapan Bani Israel. Wala taj'alni ma'al qaumil dzalimin, dan jangan engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi antara Nabi Musa dan Nabi Harun pernah terjadi beda pendapat, dan biasa ya para nabi dulu terjadi beda pendapat seperti itu. Mari kita lihat Bapak Ibu, ini juga kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Yang betul Nabi Khadir ya, bukan Nabi Khidir. Nabi Khadir. Kalau Bapak Ibu biasa nyebut Nabi siapa? Nabi Khidir ya. Nabi Khadir, yang lebih tepat adalah Nabi Khadir. Karena Nabi Khadir ini Nabi, kalau seseorang lah gitu ya, seorang Nabi yang kalau lewat itu mesti berubah warnanya menjadi hijau kalau lewat. Nah maka dikatakan Nabi Khadir karena diambil dari kata khodro yang maknanya hijau. Nah perdebatan ini juga pernah terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir, yang nanti kita bisa lihat kisahnya dalam surat Al-Kahfi itu ya. Di mana Bapak Ibu perdebatan beda pendapatnya Nabi Musa dengan Nabi Khadir? Di beberapa momen event itu kan, ketika ketemu dengan anak kecil, ternyata anak kecil ini dibunuh. Ketika mendapati perahunya dilubangi. Ketika mendapati tiang yang memang seharusnya ditegakkan, ternyata dirobohkan sama Nabi Khadir. Ini yang menjadi beda pendapat antara Nabi Musa dan Nabi Khadir. Kemudian Nabi Khadir mengatakan qala hadza firaqu baini wa bainika. Inilah bedanya antaraku denganmu. Terjadi beda pendapat. Maka hakikatnya
dulu para nabi pun juga mengalami beda pendapat. Demikian pula jemaah rahmati Allah, beda pendapat ini juga pernah terjadi antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Nabi Sulaiman ini seorang raja, nabi sekaligus raja. Nabi Daud ini juga nabi sekaligus raja. Tentu Nabi Daud bapaknya, Nabi Sulaiman ini anaknya. Di mana letak beda pendapatnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini? Yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 78, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kisah di mana Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ini harus menghukumi sebuah perkara yang dialami oleh umatnya. Wa Dawud wa Sulaiman, dan Nabi Daud serta Nabi Sulaiman, id yahkumani fil harsh, ketika keduanya menghukumi sebuah perkara tentang hars, tentang tanaman. Itnafashat fihi ghanamul qaum, pada suatu saat ketika ada kambing di malam hari yang merusak tanaman. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menjadi saksi atas apa yang mereka hukumi. Kalau nanti kita membuka tafsir Bapak Ibu, di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Al-Qurtubi, ini menceritakan di mana perdebatannya waktu itu. Jadi kisahnya gini, ada orang warganya Nabi Sulaiman ini, dia ini punya lahan, ditanduri padi lah kurang lebih gitu kalau kita hari ini. Tiba-tiba tanaman yang siap panen ini, padi yang siap panen ini, malam harinya dirusak sama ternak kambing yang dimiliki oleh seseorang yang kandangnya dekat sama tanaman padi tadi. Dan di malam hari pemilik kambing juga nggak tahu kalau kambingnya keluar malam hari yang akhirnya merusak. Nah, akhirnya ketika rusak tanaman ini, rugi kan petaninya, ngadu kepada Nabi Daud alaihissalam. Wahai Nabi Daud, apa keadilan jenengan? Ini tanaman saya dirusak habis, gagal panen saya gara-gara dirusak sama kambing-kambingnya milik si fulan ini. Kira-kira Bapak Ibu kalau menjadi hakim, kira-kira dalam masalah kasus ini Bapak Ibu ngambil sikap kebijaksanaan yang kayak gimana? Ya kan? Kalau Nabi Daud pendapatnya gini, oh berarti kira-kira antara pemilik kebun, pemilik ladang dengan pemilik kambing, yang salah yang mana Bapak Ibu? Pemilik kambing menurut pendapatnya Nabi Daud, karena dia telah lalai untuk menjaga kambingnya supaya nggak keliaran malam hari. Ternyata keliaran, maka hakikat tanggung jawabnya ada pada pemilik kambing. Kata Nabi Daud, sudah hukumnya jenengan yang punya kambing, serahkan kambing-kambing jenengan untuk pemilik padi tadi sebagai ganti rugi. Pemilik lahan atau pemilik kambing nggak terima. Loh gak iso toh disalahno. Kan saya juga nggak tahu kalau malam hari. Coba kalau siang hari mungkin saya bisa bertanggung jawab, gitu kan? Kan saya malam hari saya nggak tahu kalau kambing saya keluar, dan nggak tahu juga ternyata yang dirusak adalah lahan si fulan ini. Saya minta keadilan juga, kata kata orang ini. Datangnya kepada siapa Bapak Ibu? Datangnya kepada Nabi Sulaiman. Kira-kira apa yang dihukumi oleh Nabi Sulaiman? Masa dihukumi sama bapaknya? Berarti kan pro bapaknya nanti kan? Beda pendapat. Kata Nabi Sulaiman, oh nggak bisa. Hukum yang diberikan oleh bapak saya nggak bisa itu diterapkan. Kata Nabi Sulaiman, sudah gini saja. Jenengan yang punya sawah dan dirusak sawahnya, serahkan sawah ini kepada pemilik kambing. Dan rawat sawah ini, tanami ulang sampai nanti mendekati panen. Jadi yang punya kambing diserahkan sawahnya untuk merawat sawahnya, nanami kembali supaya tumbuh sebagaimana asalnya sebelum dirusak.
pemilik sawah diberikan kambing-kambingnya untuk dirawat sampai nanti beranak pinak, dan ketika sudah waktunya untuk saling diserahkan masing-masing. Sehingga yang punya kambing dia tidak merawat kambingnya, tapi tetap dapat punya hasil dari anak pinaknya kambing tadi. Yang punya tanaman padi tadi, dia juga tidak repot-repot nanam ulang. Sebagai bentuk gantinya, pemilik kambinglah yang merawat ulang padi-padi tersebut. Adil atau benar? Belum tentu bagi masyarakat Tuban. Iya, kalau yang peternak sapi kambing ini bisa tani, nggak masalah dia kan. Kalau nggak bisa tani, ya mendingan kambingnya diserahkan, gitu kan. Nah, ternyata kemudian karena beda pendapat ini ketemulah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud beserta orang yang tadi bersengketa ini. Diputusi, ya sudahlah, Pak jenengan kan sampun sepuh ngalah mawon ya. Ngalah Nabi Daud, dan kemudian diambil keputusannya Nabi Sulaiman, dan kemudian dua orang ini menjalankan persis yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Dan gak masalah beda pendapat antara bapak dan anak, Nabi sama-sama Nabi dalam masalah ini. Ini menjadi dalil dari kelompok yang kedua tadi bahwa beda pendapat tidak ada masalah. Beda pilihan ya. Yang kedua Bapak Ibu, bukan hanya Nabi nanti yang pernah beda pendapat. Malaikat itu pernah beda pendapat. Kapan malaikat pernah beda pendapat? Kadang-kadang kan kita gini, wajar kita beda pendapat, kita bukan malaikat, padahal malaikat itu beda pendapat kan? Iya, malaikat beda pendapat. Di mana beda pendapatnya malaikat? Ada hadis yang cukup panjang, mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar hadis ini. Ringkasnya gini, kana fi man kana qablakum. Dulu, kata Nabi, ini cerita Nabi, dulu ada orang sebelum kalian itu, rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada orang yang membunuh 99 orang. Ada sekarang pembunuh sampai 99 orang. Nah, fasala an a'lami ahlil ardi. Tiba-tiba 99 atau orang yang pernah membunuh 99 orang ini, dia mau taubat. Kemudian dia bertanya kepada ahli ilmu yang ada di masyarakat tersebut. Fadulla ala rahibin. Kemudian ditunjukkan pada seorang rahib. Rahib ini dulu kalau dalam agama-agama Samawi yang dulu, ini pemuka agama, ustadz lah kalau kita hari ini, kiai gitu ya. Akhirnya orang ini ditunjukkan kepada seorang guru. Fa'atahu, kemudian dia datang. Faqala, dia berkata, innahu qatala tis'an wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Ini ada orang Pak Yai sudah membunuh 99 orang, dia mau tobat, diterima nggak taubatnya? Qala, Pak Kiai ini mengatakan lah. Oh, jenengan nggak diterima, 99 yang dibunuh. Ya, sudah terlalu banyak dosa jenengan, nggak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqatalahu, karena semaput ya bahasa Jawanya, semaput ini. Saya ini mau tobat, kenapa nggak diterima tobat saya? Istapata ini menisana. Dibunuhlah orang tadi, fakam malabi mi'ah, maka sempurna yang dibunuh itu sampai 100 orang. Genap 100 orang yang dibunuhnya. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi, kemudian tanya lagi ke orang yang lain. Fadulla ala rajulin alimin, ditunjukkan pada seorang yang alim, Pak Kiai tadi. Faqala innahu qatala mi'atan nafsin falahu min taubah. Baik Pak Yai, ini ada orang sudah membunuh 100 orang. Ceritanya tadi 99 sudah bunuh. Tanya Pak Yainya enggak diampuni dosanya, dibunuh juga. Nah sekarang tanya kepada jenengan Pak. Ini enggak tahu takut atau gimana ya. Akhirnya orang ini atau Pak Yai tadi mengatakan faqala na'am. Iya, kalau betul-betul jenengan mau tobat, insya Allah diampuni dosa jenengan. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah.
Adapun supaya taubat jenengan ini lebih sempurna lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, intalik ilal ardi kada wa kada. Sudah, tinggalkan saja kotamu ini, pindah kamu ke kota yang lain, di sana lebih bagus masyarakatnya, lebih kondusif engkau bisa menjalankan agama di sana. Fa innaha biha unasun ya'budunallah. Di sana ada orang-orang yang taat sekali ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kamu hijrah saja ke sana. Daripada kamu tetap di sini, hari ini sholat, besok ijekti ambil atau diminta-minta lagi datang ke tempat maksiat, sudah, mendingan kamu hijrah saja. Maka kemudian orang ini disarankan seperti itu. Wala tarji ila ardika. Jangan sampai engkau kembali kepada tanah kelahiranmu ini. Fa innaha ardusu, karena hakikatnya ini bumi yang jelek. Sudah, kamu nggak ada harapan lagi tinggal di sini, lebih baik kamu pergi saja. Akhirnya orang ini nuruti kata kiai tadi. Fangtolako hatta idza nasafat tariq atahul maut. Ketika dalam perjalanannya menuju tempat di mana dia akan hijrah, maut atau ajal datang, meninggal dunia. Nah, poin kita di sini Bapak Ibu, fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Malaikat rahmat dan malaikat adzab niki gegeran untuk menghukumi orang yang sudah membunuh 100 orang ini dan sudah bertaubat ini, yang belum sampai ke lokasi di mana dia akan berdomisili bertaubat itu. Malaikat rahmat mengatakan dia sudah taubat, saya berhak membawa jenazah atau ruh orang ini. Malaikat adzab nggak terima, gimana mau diterima taubatnya? Sampai saja belum 100 orang loh yang dibunuh, nggak main-main. Maka saya yang berhak untuk mengambil ruh orang ini untuk disiksa di neraka. Fahtasamat fihil malaika. Malaikat kemudian berantem. Iya kan? Malaikat beda pendapat ini. Maka kemudian masing-masing berdebat itu, innahu lam ya'mal khairan qattun. Di antara mereka ada yang berpendapat, malaikat adzab mengatakan dia ini nggak pernah melakukan amal baik sama sekali kok. Gimana mau diambil untuk dalam kebaikannya? Nah, di tengah debatnya malaikat ini Bapak Ibu, fa'atahum malakun fi suratin adami. Tiba-tiba datang malaikat yang lain yang bentuknya menyerupai manusia. Faja'alahu bainahum. Kemudian malaikat ini usul, sudahlah, daripada masing-masing jenengan ini berdebat untuk menghukumi jenazah orang ini dihukumi sebagai orang yang masuk surga atau masuk neraka, sekarang gini saja. Kisu ma bainal ardaini fa ila ayatihi makana adna fawalahu. Sekarang hitung saja, ukur saja ini. Kalau perjalanan orang ini sudah mendekati tanah atau kampung baru yang akan dia tuju, berarti taubatnya sudah diterima. Tapi kalau masih jauh perjalanannya, artinya lebih dekat dari asli dia tinggal yang penuh dengan kemaksiatan tadi, berarti memang belum diterima taubatnya. Faqasuhu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada faqabatul malaikatur rahmah. Tiba-tiba Bapak Ibu setelah diukur ternyata sudah mendekati kampung yang tadi mau dijadikan tempat hijrah. Ini nggak tahu malaikatnya pinjem meteran dari mana ya. Yang jelas pokoknya diukur saja dan ternyata lebih dekat secara jarak dengan kampung yang akan dituju. Faqabadathu malaikatur rahmah. Sudah, akhirnya malaikat adzab ini ngalah, ya sudah, jenengan memang jatahnya untuk membawa jasad atau ruh orang ini. Ini menjadi dasar dalil bahwasanya malaikat itu juga pernah beda pendapat, ya kan? Pernah berdebat dalam masalah ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ternyata tidak hanya para nabi, tidak hanya para malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya juga pernah loh beda pendapat. Padahal Nabi loh ya, Nabi itu tentu diikuti ucapannya, akhlaknya, telah diteladani dan seterusnya.
Tapi pernah loh Nabi beda pendapat dengan para sahabat. Apa diantaranya? Nabi pernah beda pendapat dengan para sahabat waktu menentukan strategi perang Badar. Mungkin pernah kita jelaskan dulu waktu membahas tentang peperangan Nabi. Nabi berpendapat waktu menentukan strategi perang Badar adalah kaum muslimin diminta oleh Nabi untuk menduduki tempat yang lebih tinggi. Kemudian nanti ketika datang masyarakat Quraisy dari Mekah waktu itu, biasanya orang yang menggunakan strategi tempat tinggi bisa menyerang lebih mudah kepada musuh-musuhnya. Nabi menggunakan strategi itu waktu itu. Tapi ada seorang sahabat yang kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah strategi Anda ini sudah menjadi wahyu, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi, "Tidak. Ini hanya ijtihad saya pribadi." Kata sahabat tadi, "Kalau gitu saya usul ya Nabi. Bagaimana kalau kita rubah strateginya?" Nabi beda pendapat dengan sahabat. Sahabat ini mengatakan, "Kan ini ada sumur-sumur. Kita kuasai saja sumur ini, tinggalkan satu. Meskipun itu kita sudah mulai habiskan airnya. Nanti mereka akan cari air, padahal sumur ini sudah kita kuasai." Maka kenyataannya betul, justru pendapat yang diambil oleh Nabi SAW adalah pendapatnya sahabat ini. Jadi Nabi beda pendapat tentang strategi perang Badar, meskipun nanti hasil akhirnya Nabi tidak menggunakan pendapat beliau pribadi. Nabi mengambil pendapat sahabat tadi. Strategi yang menggunakan menguasai sumur tadi. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Nabi juga pernah beda pendapat dengan para sahabat, wabil khususnya dengan Umar bin Khattab nanti. Selesai perang Badar, kan Nabi menang dan para sahabat ini. Kemudian ada 70 tawanan perang. Mau diapakan tawanan perang yang 70 orang ini? Abu Bakar, termasuk Nabi SAW nanti juga ikut pendapatnya Abu Bakar. Abu Bakar kan halus orangnya gitu ya, orang ungkapannya juga santun, bagus. Pendapatnya Abu Bakar, "Sudahlah ya Nabi, ampuni saja mereka tawanan perang ini, dan coba nanti untuk mereka bisa bebas, perintahkan mereka untuk menebus dengan mengajarkan ilmu baca tulis kepada kaum muslimin." Itu kan yang diambil oleh Nabi dulu kan. Tapi Umar enggak. Pendapatnya Umar, "Ya Rasulullah, perintahkan saja kepada kami ini untuk membunuh mereka ini semuanya." Nah, itu kan pendapatnya Umar kan selalu gitu ya. Pokoknya enggak serantanan kalau ada orang yang enggak benar itu, selalu pokoknya kalau enggak dibunuh ya dipenggal kepala lah, yang antara dua hal itu. Maka Umar kan mengatakan, "Sudah Nabi, 70 orang ini sudah penggal saja kepalanya. Tugaskan saya untuk membunuh keluarga dekat saya, tugaskan Ali untuk membunuh keluarga dekatnya masing-masing, selesai masalah." Dan ternyata Bapak Ibu, Nabi SAW dalam perdebatan pendapat ini nanti mengambil pendapatnya Abu Bakar, yang mereka dibebaskan dengan cara memberikan mengajarkan baca tulis tadi kepada kaum muslimin. Selesai ini terjadi, justru Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW dan membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab. Dan ini Allah abadikan dalam surat Al-Anfal ayat 67. "Maka nalin nabiyyin ayyakuna lau asra hatta yuskina fil ard." Tidak layak bagi seorang nabi untuk cepat-cepat mengambil tindakan, mengambil keputusan, membebaskan mereka. "Turiduna aradat dunya wa huwa yuridul akhirah." Padahal Allah Subhanahu wa taala, engkau menghendaki kehidupan dunia ini, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kalian kehidupan akhirat yang lebih kekal. Ayat ini Bapak Ibu turun untuk menegur Nabi SAW gara-gara membebaskan orang-orang tawanan perang Badar tadi. Berarti yang benar pendapatnya siapa? Pendapatnya Umar. Umar itu Bapak Ibu gitu-gitu gitu ya, gitu-gitu Umar itu. Gitu-gitu Umar itu. Nabi pernah mengatakan gini, "Lau kana mulhaman lakana Umar." Kalaulah ada seorang nabi setelahku, mesti yang ditunjuk adalah Umar bin Khattab. Di antaranya nanti banyak pendapatnya Umar ini ternyata yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam masalah ini gitu ya. Nah, poin yang akan kita ambil adalah memang beda pendapat ini juga Nabi dan para sahabatnya pernah terjadi.
Demikian pula Bapak Ibu, beda pendapat ini antar sesama sahabat juga pernah terjadi beda pendapat. Adalah peristiwa tentang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di kampung Bani Quraidah. Waktu dalam perjalanan perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat waktu itu, la yusolliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada di antara kalian yang mengerjakan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Kira-kira Bapak Ibu mohon maaf nih, kalau misalnya kita mendengar hadis Nabi tadi, perintah Nabi tadi, pemohon Bapak Ibu kira-kira sholat asarnya di mana? Nabi mengatakan la yusolliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Wahai kalian prajurit-prajurit kaum muslimin, jangan engkau sholat asar dalam perjalanan perang ini kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Bapak Ibu kira-kira sholat asarnya di mana? Di Bani Quraidah. Inilah yang nanti ditafsirkan masing-masing oleh para sahabat waktu itu. Waktu perjalanan perang ini, sebagian sahabat mengambil pendapat bahwa makna dari perintah Nabi la yusolliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah, janganlah seseorang di antara kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah, dipahami sebagian sahabat ini, oh berarti Nabi nyuruh kita sholat asarnya di Bani Quraidah. Sehingga nanti sekolongan sahabat yang ambil pendapat ini nanti sholat asarnya menjelang isya loh Bapak Ibu, karena perjalanan jauh ini dan gak mungkin ditempuh dalam waktu sudah sampai di Bani Quraidah dalam kondisi asar. Sampai menjelang isya baru sholat asar, karena Nabi memerintahkan jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Iya kan? Sebagian sahabat yang lain enggak, memahami bahwa hadis Nabi la yusolliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, maknanya ini isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, percepat perjalanan. Supaya apa? Kalau Anda cepat dalam perjalanannya, nanti asar sampai di Bani Quraidah, sehingga engkau bisa sholat di Bani Quraidah. Maka sahabat yang mengambil pendapat yang kedua ini, nanti dalam perjalanannya, meskipun sampai atau belum sampai di perkampungan Bani Quraidah, tetap sholat dia. Bisa kebayang ya Bapak Ibu suasananya? Satunya nggak sholat, sebagian sholat. Coba pertanyaannya, apakah sampai cakar-cakaran waktu itu? Enggak. Itu kan, menghargai yang mengambil pendapat yang tadi ini maknanya sahabat, maknanya Nabi merintahkan kita hanya sholat di Bani Quraidah, ya silakan pendapat itu. Tapi pendapat yang mengatakan oh enggak kok, tadi maknanya Nabi itu supaya kita mempercepat langkah supaya nanti asar sudah sampai Bani Quraidah, meskipun kenyataannya enggak, berarti kita harus sholat dimanapun letaknya. Masing-masing beda pendapat. Bapak Ibu, selesai peristiwa ini, kan selesai nih ya, kemudian di Bani Quraidah, sampailah berita ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira komentar Nabi apa? Apa membela yang satu atau membela yang lain? Enggak, Nabi mengatakan, sudahlah, jenengan yang sholat di Bani Quraidah ya benar. Jenengan yang sholat di perjalanan sebelum datang kampung di Bani Quraidah juga sama-sama benar. Mau sholatnya di Bani Quraidah benar, mau sholatnya sebelum di Bani Quraidah benar. Yang salah adalah nah, gitu saja, yang nggak sholat asar. Gitu kan. Nah memang nanti juga para ulama beda pendapat, kira-kira di antara dua kelompok sahabat yang beda pendapat ini, siapa yang lebih afdol dalam rangka mengambil pendapat? Nanti para ulama membahasnya. Ada yang mengatakan tentu yang lebih afdol ya yang sholatnya di Bani Quraidah, karena ini ciri dari sahabat yang taat luar biasa tanpa menafsirkan apapun dari Nabi. Ada yang mengatakan tentu yang afdal ya sholatnya yang di tengah jalan meskipun belum sampai di Bani Quraidah, karena hakikatnya dia sudah di awal waktu menjalankan sholat asarnya dan dia sudah beristihad menafsirkan hadis Nabi, dapat pahala juga. Maka wallahu dua-duanya benarlah intinya Bapak Ibu. Nah artinya beda pendapat ini juga terjadi di para sahabat. Apalagi Bapak Ibu berikut-berikutnya juga
perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini yang dalam bahasa fikih kita akan sering nanti pelajari. Beda pendapat di antara para ulama. Ada 4 mazhab. Beda pendapat apakah bismillahnya dijaharkan atau disirkan dalam surat Al-Fatihah. Apakah bismillah itu dibaca atau termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Itu beda pendapat di antara para fuqaha. Sentuhan lawan jenis, membatalkan wudhu atau tidak, itu juga beda pendapat. Ini mungkin Bapak Ibu ya termasuk ini, makan daging unta itu membatalkan wudhu atau tidak? Nggak membatalkan, di sini nggak ada unta ya. Nanti ada pembahasan di dalam fikih itu. Di antara bab yang bisa membatalkan wudhu adalah makan daging unta yang dipanggang. Makan daging unta yang dipanggang. Dan nanti perdebatannya apakah ini juga dikiaskan dengan daging kambing, daging sapi yang disate. Kita makan habis wudhu kemudian makan sate kambing, sate sapi misalnya, batal nggak wudhu kita? Para ulama beda pendapat. Para ulama beda pendapat. Nah, jadi hal inilah yang menjadi dasar, dan pendapat kedua ini lebih kuat. Hakikatnya boleh-boleh saja ya kita berbeda pendapat, karena hakikatnya tadi hampir semua level di generasi-generasi itu juga ada sejarah tentang beda pendapat di antara mereka. Poinnya di sini Bapak Ibu, batasan bolehnya kita beda pendapat. Kalau kita lihat bahwa tema agama kita itu kan ada 2 ya. Ada tema yang sifatnya asas, ada tema yang sifatnya akidah, dan ini adalah yang pokok. Selama akidah atau pokok ini maka kita tidak boleh beda pendapat. Allah Subhanahu wa taala itu esa, ini akidah, kita nggak boleh beda pendapat. Kemudian ada misalnya kelompok yang baru, oh enggak, Allah itu 2, Allah itu 3. Nah ini berarti sudah beda pendapat. Dan ini masalah akidah, bukan lagi menjadi bagian dari golongan agama kita, karena sudah beda masalah prinsip, masalah yang pokok ini, pondasi ini gitu. Jadi kalau sudah masalah akidah kita harus satu, tidak boleh beda pendapat. Kemudian yang kedua adalah masalah furu'. Masalah furu' ini masalah cabang. Nah dia ada di fikih ya. Misalnya gini, masalah akidah itu sholat 5 waktu itu kan hukumnya wajib kan? Wajib. Nanti masalah furu'nya apa? Misalnya dalam masalah sholat, kunut nggak kunut, itu masalah furu'. Maka kalau selama masalahnya furu', masalah cabang, kita boleh beda pendapat. Masalah sholat juga misalnya, dalam kondisi kita tadi misalnya, dalam kondisi kita misalnya at-tahiyat akhir, tangan ini digerakkan atau tidak, ini kan masalah furu', masalah cabang, boleh kita beda pendapat, masing-masing ada dalil gitu kan. Nah, bahkan dalam masalah akidah sekalipun ada yang sifatnya pokok, ada yang sifatnya furu'. Misalnya gini, Isra Mi'raj Bapak Ibu itu masalah furu' atau masalah cabang? Masalah usul atau masalah furu'? Isra Mi'raj itu masalah akidah, keyakinan kita yakin bahwa Isra Mi'raj itu kan. Nah, Isra Mi'raj ini masalah yang pondasi atau masalah cabang? Masalah pondasi. Kita harus yakin bahwa Nabi melakukan Isra Mi'raj. Itu masalah akidah yang usul, yang asas. Namun nanti dalam teknisnya pelaksanaan Isra Mi'rajnya ada beda pendapat. Ketika Nabi di Sidratul Muntaha itu, apakah Nabi langsung melihat wajah Allah atau tidak? Ada yang mengatakan melihat, ada yang tidak. Ini masalah furu' dalam masalah asas tadi. Maka boleh beda pendapat meskipun nanti ada yang pendapat yang dikuatkan. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam masalah furu' inilah kita boleh berbeda pendapat. Kemudian beda pendapat bukan untuk perpecahan, karena memang nanti hikmahnya kenapa kok ada beda pendapat, karena hakikatnya banyaknya pendapat ini memang inilah hasanah ilmu dalam syariat agama kita, yang masing-masing punya pilihan untuk mengambil mana yang diyakini sebagai kebenarannya. Bapak Ibu mohon maaf misalnya kalau sholat subuhnya pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Ini bagian dari hasanah dalam Islam. Monggo yang pakai kunut, monggo yang tidak gitu kan. Yang bismillahnya dijaharkan, yang bismillahnya disirkan, ini bagian dari variasi atau hal-hal yang kemudian dibolehkan dalam beragama kita. Jadi perbedaan ini bukan identik dengan perpecahan, apalagi tidak identik dengan permusuhan.
oh itu nggak sama dengan saya, oh berarti bukan golongan saya, oh bukan jamaah saya misalnya gitu ya. Maka pernah ada satu kisah, ada orang gara-gara ya sholat di sebuah masjid, yang masjid itu kebetulan mengambil mazhab bahwa sholat itu atau atakat itu tidak harus digerak-gerakkan tangan. Tiba-tiba ada jamaah yang kemudian sholat, kemudian ketika jamaah ini sholat tangannya digerak-gerakkan, itu digotong orang satu masjid, diangkat keluar masjid itu. Gara-gara beda pendapat masalah menggerakkan tangan. Padahal kalau kita pahami secara dalilnya, masing-masing punya dalil gitu. Nah, maka tidak boleh perbedaan pendapat ini ada permusuhan. Maka nanti harus didasari dengan adab akhlak. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang adab-adab bagaimana kita beda pendapat.